warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 2025 050 10 3175. Saya dari kelompok 4 dan akan memaparkan materi kelompok 5. Langsung saja saya akan menampilkan PPT materi kelompok 5 yang itu berjudul segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan. Yang pertama, pengertian segmentasi pasar. Segmentasi merupakan suatu metode yang mengelompokkan pasar menjadi pasar-pasar secara kreatif. Pemetaan suatu pasar, karya untuk mengidentifikasikan dan menggambarkan sesuai kesempatan yang berkaitan di pasar. Segmentasi merupakan langkah pertama dan strategi pemasaran dan menjadi langkah pertama untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan. Segmentasi pasar merupakan suatu metode mengelompokkan pasar yang mempunyai bermacam-macam corak transisi yang sudah terjadi, baik dari bermacam-macam pasar heterogen sampai kondisi pasar yang terjadi hanya satu aktivitas pasar homogen. Baik, yang kedua, dasar-dasar segmentasi pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografik. Segmentasi berdasarkan geografik adalah segmentasi yang mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kondisi daerah. Ketika mengambil keputusan pemasaran, benar-benar mengetahui wilayah yang akan menjadi target pemasaran produk. Baik, selanjutnya segmentasi berdasarkan demografik. Segmentasi berdasarkan demografik adalah segmentasi yang mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok sesuai umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, ras, dan lain-lain. Segmen demografik yaitu suatu dasar yang sangat populer untuk membuat kelompok konsumen dalam pembuatan produk. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan psikografik. Segmentasi berdasarkan psikografik adalah segmentasi mengelompokkan pembeli yang berbeda sesuai dengan karakteristik, kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Variabel psikografik membagi pasar atas faktor why they buy, dikarenakan keperluan sehingga seseorang akan membeli produknya, seperti seseorang yang memiliki gangguan mata minus atau plus dikarenakan dia masih bekerja dan membaca sehingga dia akan membeli produknya sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaannya. Dan terakhir, segmentasi tingkah laku. Segmentasi berdasarkan tingkah laku adalah segmentasi terhadap selera masyarakat sesuai jenis produk yang ditawarkan. Seperti seseorang konsumen tidak akan membeli sebuah produk lukisan yang mahal jika dia tidak tahu arti gambar yang terlukis di atas kanvas tersebut. Karena dia mengetahui nilai seni dan memahami setiap coretan, itu dia rela membeli harga yang harus melalui lelang sehingga menjadi sangat mahal. Selanjutnya, tujuan segmentasi pasar. Segmentasi pasar bertujuan untuk membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan karakteristik serupa, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, pendekatan ini membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan daya saing. Segmentasi pasar juga bertujuan memahami kebutuhan pelanggan, efisiensi pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengidentifikasikan peluang baru. Selanjutnya ada target pasar. Pengertian target pasar. Targeting adalah suatu proses mencari target pasar yang sesuai untuk memproduksi dan servis dari perusahaan. Targeting yaitu strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif atau sebagai fitting strategi dari sebuah perusahaan. Beberapa hal yang digunakan untuk menyeleksi pasar terdiri dari ukuran besar, pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan. Ada beberapa target pasar dalam segmentasi pasar. Suatu perusahaan lebih memperhatikan faktor-faktor dalam mengevaluasi pasar karena bertujuan memilih beberapa dan yang sesuai sasaran pasar terdiri dari yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Awalnya suatu perusahaan mengumpulkan dan menganalisa data terkait tingkat penjualan pada saat ini, tingkat pertumbuhan, dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari beberapa segmen. Perusahaan tertarik pada segmen yang memiliki ukuran dan karakteristik pertumbuhan yang sesuai. Selanjutnya, daya tarik struktural segmen. Perusahaan melihat beberapa faktor struktural utama yang mempengaruhi suatu daya tarik segmen dalam jangka panjang. Seperti suatu segmen tidak akan menarik jika sudah dimasuki oleh pesaing yang kuat dan agresif. Banyak produk pengganti yang potensial. Tawar-menawar yang kuat dalam membeli terhadap penjual seperti pemasok yang kuat dapat mengendalikan harga, jumlah barang dan jasa yang telah dipesan. Dan yang terakhir, sasaran dan sumber daya perusahaan. Suatu segmen sesuai dengan sasaran perusahaan. Selanjutnya, perusahaan memastikan apakah memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk sukses dalam segmen tadi. Dan selanjutnya, strategi penetapan target pasar.
terbagi menjadi dua strategi. Yang pertama, pemasaran tanpa pembeda. Strategi pemasaran tanpa pembeda yaitu suatu perusahaan yang hanya menawarkan suatu macam produk dan mencakup semua pasar tanpa membedakan target pasar. Tujuannya untuk memberikan citra yang kuat terhadap produk yang ditawarkan kepada para konsumen. Dan yang kedua, strategi pemasaran dengan pembeda. Strategi pemasaran yang pembeda yaitu suatu perusahaan memproduksi berbagai macam produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan yang diminati para konsumen. Selanjutnya, tujuan target pasar. Tujuan utama dalam target pasar adalah memahami pelanggan potensial secara mendalam, sehingga bisnis bisa menyelesaikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang tepat. Hal ini memudahkan distribusi produk berdasarkan data geografis dan perilaku konsumen, membuat strategi lebih terencana dan efisien. Selanjutnya ada positioning atau posisi pasar. Pengertian positioning atau posisi pasar adalah strategi untuk membangun rasa kepercayaan, percaya diri, dan kompetensi untuk pelanggan. Bila perusahaan bisa memiliki suatu kompetensi tersebut, maka pelanggan akan merasakan adanya perusahaan dan yang ditawarkan. Karena perusahaan tidak memaksa konsumen untuk membeli produk, dan yang diutamakan yaitu mengelola konsumen. Tetapi di era sekarang, perusahaan akan harus mempunyai kepercayaan dalam hati konsumen dengan harus meraih kepercayaan konsumen. Seperti Andi melakukan perbedaan produk melalui perubahan positioning dengan rokok Almil dicitrakan sebagai rokok yang unik, yaitu sebagai rokok-rokok yang kadar tar dan nikotinnya paling rendah, lalu menciptakan idiom yang sesuai dengan citra tersebut. Secara dikenal, How Low Can You Go? Positioning Almil berbeda dengan pesaing yang melihat gaya hidup. Gudang garam dengan simbol pria punya selera sebagai pemberani. Di Jarum menekankan pada lelaki seperti yang tengah beraksi. Akibatnya Almil mampu melambungkan volume produksi melalui strategi positioning ini. Selanjutnya ada strategi penetapan posisi pasar, terbagi menjadi 3. Yang pertama, overlay cost leadership. Perusahaan mempunyai kelebihan dalam hal biaya produksi dan distribusi dan ditekankan serendah mungkin sehingga harga lebih rendah dari kompetitor. Efeknya perusahaan akan mendapatkan market share yang lebih besar. Dan yang kedua ada differentiation. Dengan adanya differentiation akan menciptakan produksi lain dan program pemasaran sehingga mampu menjadi leader di kelasnya. Dan yang kedua ada differentiation. Dengan adanya differentiation akan menciptakan produksi lain dan program pemasaran sehingga mampu menjadi leader di kelasnya. Dan terakhir ada fokus. Perusahaan berkonsentrasi dengan melayani beberapa segmen pasar saja dan mengurangi segmen pasar luas, namun mampu mengambil keuntungan yang lebih besar. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah STP merupakan satu rangkaian strategi pemasaran yang saling berkaitan untuk mencapai pasar secara efektif. Segmentasi membagi pasar yang beragam menjadi kelompok yang lebih homogen agar mudah dipahami. Targeting kemudian memilih segmen yang paling potensial dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Setelah itu, positioning menempatkan produk dengan citra yang jelas dan berbeda di benak konsumen. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.